Goreng rumput laut di dalam wajan sebentar. Baru dikunyah sebentar, wajahnya langsung berubah aneh, dan dia memuntahkannya. Tiba-tiba dia melihat masih ada satu bungkus di lantai. Dia langsung menggorengnya lagi. Kali ini, hasilnya terlihat kering, dan persis seperti yang dia inginkan. Saat dimakan, rasanya renyah. Dengan penuh semangat, dia memberikan rumput laut itu kepada Pamantang untuk dicoba. Dengan harap-harap cemas, dia menunggu reaksinya. Setelah Pamantang keluar dari rumah sakit, produk rumput laut mereka langsung laris manis. Namun tiba-tiba, kabar buruk datang dari rumah. Sang ayah justru mengatakan bahwa utang mereka mencapai 40 juta. Ketika pulang, rumah mereka sudah ditempeli pengumuman lelang. Dan akhirnya memutuskan untuk berjuang habis-habisan demi keluarganya. Suatu hari, saat membeli makanan di toko, dia melihat sebuah kantong plastik. Kantong itu sama seperti yang dia pegang. Saat menoleh, dia menyadari ada 3 minimarket di jalan itu. Semuanya adalah jaringan toko. Sebuah ide pun muncul, memperluas penjualan lewat jaringan minimarket. Dia segera mencari nomor telepon, dan pergi ke kantor pusat minimarket untuk bertemu manajer pemasaran. Dia mempresentasikan produknya, tetapi langsung ditolak. Ternyata, kemasannya terlalu jelek dan terlalu besar, bahkan tidak muat di rak. Namun dia tidak menyerah. Keesokan paginya, dia membawa produknya ke perusahaan branding untuk mendesain ulang kemasan. Dengan kemasan baru, dia kembali menemui manajer. Tapi hari itu, manajer sibuk rapat seharian. Dia menunggu dari siang hingga sore, tetapi tidak juga ditemui. Kesabarannya habis. Dia pergi dengan kesal, bahkan sempat memberikan produknya kepada petugas lift sebelum pergi. Tak lama kemudian, beberapa karyawan menemukan rumput laut itu dan mencobanya. Rasanya sangat enak, sampai mereka tidak bisa berhenti makan. Akhirnya, produknya diterima dan akan dijual di minimarket di seluruh negeri. Namun tantangan baru muncul. Dalam 1 bulan, tim inspeksi akan datang ke pabriknya untuk uji kualitas. Ia mencoba meminjam uang ke bank sebesar 10 juta untuk membangun pabrik, tapi ditolak karena usianya baru 19 tahun. Ia menjual mobilnya dan menggunakan sisa uangnya untuk mengubah gudang terakhir miliknya menjadi pabrik. Saat inspeksi datang, kondisi pabriknya masih jauh dari sempurna. Cat belum kering, lampu belum terang, saluran air terbuka, bahkan wastafel belum menggunakan pedal kaki. Dia berjanji akan segera memperbaikinya. Namun pihak inspeksi mengatakan mereka akan mempertimbangkannya. Pamantang sempat memberinya amplop untuk menyuap, tetapi dia ragu. Saat melihat petugas inspeksi, dia akhirnya hanya menyapa. Dia memilih untuk tidak menyuap. Karena setelah semua kegagalan yang dia alami, dia sadar tidak ada jalan pintas dalam hidup. Dia memperbaiki semua kekurangan. Wastafel diganti dengan pedal kaki, pabrik diperbaiki sepenuhnya. Saat hasil keluar, dia melihatnya di bawah sinar matahari. Tertulis 2 kata, lulus. Semua usahanya tidak sia-sia. 2 minggu kemudian, hari pengiriman tiba. Dia melihat para pekerja sibuk memuat barang, lalu memeluk pengurus rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Dia tahu, jika kali ini gagal, mereka benar-benar akan kehilangan segalanya. Meski sempat terlambat 1 jam, dia memohon kepada petugas gudang. Setelah mendengar perjuangannya, petugas itu akhirnya membantu. Satu persatu, kotak rumput laut dimuat ke truk. Saat itu, dia menelepon ayahnya dan berkata, "Pulanglah, kita berhasil." Akhirnya, bisnis rumput lautnya mencapai penjualan tahunan sebesar 1 miliar, bahkan memiliki kebun rumput laut sendiri. Ini adalah kisah nyata, seorang pecandu game yang bangkit menjadi miliarder. Apa rahasianya? Keberanian, kepercayaan diri, dan tekad pantang menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Tidak tahu, belajar, punya ide, langsung lakukan. Seperti yang dia katakan, berbisnis itu seperti permainan, hanya tinggal melewati level demi level. Seberat apapun mimpi itu terlihat, jangan pernah menyerah.